Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru tahun 2023 yang berjudul Sisu. Film ini saya jamin akan bagus ditonton dulu. Jadi buat kalian yang belum nonton, segera menonton dulu baru kembali ke channel ini biar tahu jalan cerita filmnya, oke? Film ini berfokus pada seorang pria tua bernama Atami Korpi yang dulunya merupakan anggota pasukan Finlandia. Hidupnya terganggu oleh prajurit Jerman yang mendorongnya untuk melakukan aksi sendiri guna merebut kembali apa yang telah diambil oleh pasukan Jerman. Dan apakah itu yang mereka ambil dari seorang pria tua ini? Tanpa lama-lama mari kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan kita masuk ke ceritanya. Film berlatar belakang pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua. Tentara Finlandia berencana mengusir pasukan Jerman dari wilayah mereka yang disebut dengan Lapland. Sementara itu, pasukan Jerman melancarkan operasinya bernama Bumi Hanguskan Bumi, yang bertujuan untuk menghancurkan desa, kota, jembatan, dan lain-lain yang mereka lewati. Atami Korpi memutuskan untuk meninggalkan peperangan dan mencari kehidupan yang tenang di pegunungan yang sangat indah. Dia di sini sedang menggali lubang dan berharap menemukan emas yang bisa dijual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah mencoba selama berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya Atami berhasil menemukan bongkahan emas yang cukup besar dan dia pun kaget dan hampir saja pingsan di tempat. Keesokan harinya, Atami bersiap-siap menuju kota untuk menjual emas yang ia temukan. Dia kemudian berangkat dengan kuda dan anjing kesayangannya yang selalu mengikutinya. Di tengah perjalanan, Atami bertemu dengan satu batalion tentara Jerman yang sedang bersiap-siap untuk menghancurkan target berikutnya. Meskipun dihadang oleh pasukan Jerman, Atami berhasil melewati mereka tanpa rasa takut sedikit pun. Namun ketika salah satu anak buah Bruno yang sok jagoan yang sempat menembaki Atami, pemimpin batalion Jerman yang bernama Bruno Heldor mencegahnya karena Bruno tahu kalau Atami akan tewas dibunuh oleh anak buahnya yang lain yang sedang menjaga di belakang. Sesampainya di tim yang sedang berjaga di belakang, Atami dicegat oleh mereka. Ketika barang bawaannya diperiksa, pasukan Jerman terkejut melihat banyaknya batangan emas yang Atami miliki. Di sini mereka berniat mengambil emas tersebut dan akan membunuh Atami. Namun, Atami dengan cepat melawan balik dan berhasil mengalahkan pasukan Jerman tersebut. Sementara itu, Bruno dan rombongan mendengar suara tembakan dan memutuskan untuk mengeceknya. Mereka kemudian menemukan anak buahnya yang sudah tewas dan mengetahui bahwa Atami sedang dalam perjalanan dengan membawa banyak emas. Lalu Bruno memerintahkan rombongan untuk tetap mengejar Atami. Atami yang berusaha melarikan diri tetapi dia terjebak dalam ranjau yang dipasang oleh pasukan Jerman dan kudanya pun tewas dengan ledakan tersebut. Bruno lalu mendekati Atami menggunakan tanknya dan melihat Atami sedang mengambil batangan emas yang tercecer akibat ledakan tersebut. Setelah Atami menyimpan semua emasnya, Bruno berusaha membunuh Atami. Namun, Atami dengan cerdik memicu ranjau menggunakan batu sehingga pandangan Bruno terhalang dan Atami bisa melarikan diri. Untuk memastikan tidak ada ranjau lagi, Bruno menyuruh salah satu anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan. Namun, anak buah Bruno tersebut akhirnya tewas setelah dilempar ranjau oleh Atami yang masih berada dalam kepulan asap tersebut. Setelah itu, Bruno kembali mengutus dua anak buahnya untuk melakukan pemeriksaan lagi, tapi ternyata sia-sia juga karena kedua anak buahnya tersebut juga tewas setelah menginjak ranjau dan mengakibatkan ledakan. Setelah ledakan, Bruno tidak melihat keberadaan Atami yang sudah kabur cukup lama dari mereka. Namun di sini Bruno menemukan kalung nemtek milik Atami. Lalu Bruno memerintahkan anak buahnya untuk membawakan dua tawanan cewek cantik untuk Bruno. Di sini Bruno kemudian memerintahkan untuk berjalan di depan agar ranjau tidak mengenai tank mereka. Di tengah perjalanan, anak buah Bruno memberitahu Bruno bahwa nemtek tersebut milik Atami Korpi yang telah membunuh beberapa anak buahnya.
Di sini anak buahnya melaporkan hal ini kepada jenderal, namun sang jenderal memerintahkan Bruno timnya untuk kembali ke markas saja. Karena jenderal juga menganggap Bruno sangat beruntung karena hanya 7 orang yang tewas. Bruno kemudian bertanya tentang identitas sebenarnya dari Atami. Lalu anak buahnya menceritakan bahwa Atami dulunya seorang komando yang paling ditakuti di Finlandia. Setelah kematian istrinya dan anaknya disebabkan oleh pasukan Rusia, Atami Korpi menjadi sangat dendam dan menjadi prajurit yang sangat kejam. Atami pernah ditugaskan untuk mengejar patroli pasukan Rusia dan berhasil menghabisi mereka semua. Dari situ pasukan Rusia memberi julukan nama dengan nama Immortal kepada Atami. Setelah Bruno mendengar cerita tersebut, Bruno tidak takut malah menganggap cerita itu dilebih-lebihkan. Ia kemudian memutuskan untuk tetap mengejar Atami daripada kembali ke markas sesuai perintah jenderal. Karena di sini juga Bruno ingin mendapatkan emas milik Atami Korpi. Di sisi lain, Atami yang sudah jauh dari Bruno memutuskan untuk beristirahat dan mengobati luka-lukanya. Tanpa disadari, Atami yang ketiduran dan tim Bruno pun mulai mendekat. Atami yang berusaha bersembunyi dengan hati-hati, sedangkan pasukan Jerman juga membawa anjing pelacak untuk menghindari anjing pelacak yang mungkin menemukan keberadaannya. Atami merangkak ke bawah truk mereka. Di bawah truk, Atami menjebol tangki truk supaya untuk menghilangkan bau badannya, biar anjing pelacak mereka tidak mencium bau badannya. Truk kemudian berhenti dan anjing pelacak tidak bisa mencium baunya lagi. Atami dengan cepat melarikan diri dari sana, tetapi sayangnya dia ketahuan dan... Atami yang terpaksa harus menyelam ke danau yang cukup besar. Badannya juga sudah kebakaran akibat ulas sendiri. Bruno yang menunggu Atami naik ke permukaan karena manusia tetap membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Ketika Atami belum juga muncul, Bruno menyuruh 3 anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emasnya. Namun... tanpa diduga pasukan yang menyelam juga tewas dihabisi oleh Atami Korpi dan hanya ada 1 prajurit yang berhasil melarikan diri, tetapi Bruno menghabisinya karena melawan perintah. Sebenarnya prajurit tersebut tidak berniat untuk mundur dan ternyata perahunya ditarik oleh Atami sehingga Bruno mengira prajuritnya mundur. Anak buah Bruno yang so jago kemudian menembaki Atami Korpi dari jauh, tetapi Atami Korpi selamat lagi karena Atami menggendong prajurit Bruno. Setelah itu, Bruno mendapatkan ide untuk memancing Atami menggunakan anjingnya yang saat itu bersama Bruno. Meskipun hari mulai gelap, Atami terus berjalan hingga akhirnya terkejut dengan pemandangan sebuah kota yang hangus terbakar oleh pasukan Jerman. Di sini Atami memutuskan untuk beristirahat lagi, tetapi tak lama kemudian anjingnya datang dan terjadilah. Atami berhasil menyelamatkan anjingnya, tetapi dia sendiri terkena ledakan dan pingsan. Akhirnya Bruno dengan mudah menangkap Atami Korpi. Atami Korpi kemudian dihabisi secara perlahan oleh Bruno dan anak buahnya dan menggantung Atami. Lalu mereka meninggalkan Atami dan mengambil semua emas milik Atami. Ternyata setelah Bruno pergi, Atami masih hidup dan masih bertahan. Meskipun tergantung dengan kondisi yang sangat parah, Atami Korpi yang nekat menancapkan lukanya ke sebuah besi agar badannya bisa menggantung dengan diganjal kakinya, sehingga lehernya tidak tercekik lagi. Pada saat itu sebuah pesawat Jerman terbang rendah dan membuat tiang gantung roboh untuk memberikan kesempatan bagi Atami untuk kabur. Lalu pesawat tersebut mendarat untuk mencari bahan bakar dan kedua pilotnya pun turun. Salah satu dari mereka melihat Atami yang masih hidup setelah digantung dan pilot tersebut berniat menghabisi, namun... dengan cepat Atami menyerang pilotnya tersebut hingga tewas. Selain itu juga, Atami juga membuat pilot yang satunya ketakutan karena Atami menjahit lukanya dengan kawat. Sementara itu, di sisi lain rombongan Bruno sudah jauh dari Atami dan berniat kembali ke markas dengan membawa emas-emas itu. Singkat cerita, batalion Jerman dikejutkan dengan bangkai pesawat Jerman. Saat 2 anak buah Bruno mengeceknya, mereka dibuat terkejut melihat keadaan pilot yang terikat dengan tali yang sebelum digunakan untuk menggantung Atami Korpi. Melihat hal tersebut, Bruno mulai ketakutan dan bergegas pergi dari sana.
Lalu seorang tawanan perang wanita bernama Aino memberitahu para penjaga bahwa orang yang mereka hadapi adalah Atami Korpi yang akan mengajar mereka karena emasnya telah diambil oleh mereka. Aino juga menjelaskan bahwa Atami sendiri tidak akan bisa mati kecuali dengan keinginan sendiri untuk mati. Mendengar cerita Aino, kedua penjaga tersebut ketakutan dan tak lama kemudian Atami tiba-tiba muncul menghabisi kedua penjaga tersebut. Atami pun mengajak para tawanan di sana untuk melawan bersama. Dengan kerjasama mereka, prajurit di sana pun berhasil dihabisi dalam waktu yang singkat. Atami yang sudah berada di atas tank berusaha membobol masuk. Bruno yang ketakutan kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengatasi Atami. Akhirnya mereka berdua pun bertarung. Namun anak buah Bruno kalah telak dari Atami. Kemudian dua prajurit Jerman yang tertinggal melihat Atami, namun bukannya melawan, mereka memutuskan untuk kabur karena ketakutan akan sosok Atami yang menyeramkan. Mereka lalu turun dari motor dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Atami Korpi pun mengejar rombongan Bruno dengan motor tua yang tahun tidak enak, sedangkan anak buah Bruno ditinggalkan Atami dan akan ditangani oleh Aino dan rekan-rekannya. Bruno yang menghabisi sisa anak buahnya agar emasnya tidak dibagi-bagikan kepada orang lain. Ia kemudian bersama seorang pilot segera kembali ke markas, namun tanpa diduga Atami sudah sampai di sana dan menembaki pesawat dan melukai pilot tersebut. Setelah pesawat lepas landas, ternyata Atami yang menggunakan alat tambangnya dengan sekuat tenaga. Atami Korpi berusaha merusak pesawat hingga akhirnya ia berhasil masuk ke pesawat tersebut. Bruno yang melihat Atami masuk dari pesawat mau tidak mau harus bertarung 1 lawan 1 dengan Atami yang sangat ditakuti di Finlandia itu. Meskipun dengan luka yang sangat parah, Atami mampu mengimbangi Bruno yang sehat dan kuat itu. Sayangnya tenaga Atami sudah sangat terkuras sebelumnya sehingga ia kalah telak oleh Bruno. Namun tidak kehabisan akal, Atami mengaitkan tali yang dipakai Bruno ke sebuah bom dan langsung menjatuhkan Bruno. Belum sampai di situ, Atami yang duduk manis atau beristirahat. Pilot tersebut akhirnya harus tewas karena kehabisan darah dan mesin pesawat rusak parah yang membuat pesawat akan jatuh. Atami yang berusaha mencari parasut, namun anehnya tidak ada parasut sama sekali. Ia pun terpaksa harus mengikat dirinya dan bertahan saat pesawat akan menabrak tanah. Di sisi lain, Aino bersama rekan-rekannya menemui prajurit Finlandia lainnya dan membawakan anak buah Bruno yang masih hidup. Kembali ke Atami yang beruntung karena pesawat itu jatuh di genangan lumpur yang cukup dalam sehingga kalian pasti tahu kalau Atami akan selamat. Singkat cerita, di scene terakhir Atami akhirnya berhasil sampai di kota dan ia segera menjual hasil tambangnya. Setelah itu film pun tamat. Ei ole sitten niin perkeleen raskas kantaa. Oke guys, itulah alur cerita film Sisu. Jadi pelajaran yang kita dapat dari film ini adalah jangan pernah mengganggu seorang kakek karena bisa saja dia adalah seorang mantan komando yang bisa membawa malapetaka. Untuk kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, dan subscribe. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah like video ini and see you next video. Oke.